الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعيدا. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, para umara, para asatidz dan seluruh jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan juga nikmat sehat walafiat. Pada malam hari yang berbahagia ini, yang mungkin sejak tadi pukul 4 kita diberikan tiduran rahmat, yaitu hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk mengenang almarhum Kiai Haji Rosyadi yang 2 hari yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku teman sejak mungkin kecil ketika di madrasah sampai kemudian menuntut ilmu di pesantren Kanangan, Menes, Banten, sampai kemudian kembali lagi ke sini. Saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Saya ingin nanya bapak-bapak, kaifa tasyhadun anna almarhum Kiai Haji Rosyadi khair? Anna Ustaz Kiai Haji Rosyadi khair? Anna Ustaz Kiai Haji Rosyadi khair? Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat, kalau sebuah doa itu diamini dan dibacakan atau diamini oleh 40 orang ini, insya Allah itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di tempat ini tentu yang pertama adalah mendoakan pada almarhum. Dari mulai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, mungkin sampai malam ke-7, nanti disambung lagi malam ke 40 ya, sampai 100 insya Allah ya. Nah tentu ini doa yang kita panjatkan, doa yang kita lantunkan setiap malam ini adalah karena jasa beliau, kebaikan beliau ketika di dunia. Mudah-mudahan beliau itu ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di raudhah min riyadil jannah. Kemudian yang kedua, tentu keluarga, istri serta anak-anaknya, mudah-mudahan ini jadi penerus ya untuk melanjutkan pesantren Ar-Rasyadah ini yang alhamdulillah berkat perjuangan beliau. Dan terus terang saja, walaupun saya sering pulang ke sini
Bahkan mungkin lewat sering, tapi hanya di depan. Tapi ke dalam ini baru kali menginjak. Alhamdulillah ternyata ini ada sebuah bangunan yang megah. Dan ini merupakan amal jariah beliau. Mudah-mudahan ini pahalanya akan mengalir, khusus untuk beliau dan juga untuk keluarganya. Jadi yang kedua, kita mendoakan mudah-mudahan yang ditinggalkan istri dan anak-anaknya ini diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Karena kalau menurut usia mungkin usianya baru 60-an kali ya. 63. 62. Iya, sama dengan saya juga 62 ya, karena memang satu pantaran ya seusia. Begitu. Tetapi oleh Allah dipanggil lebih dahulu. Nah, orang-orang yang sabar inilah kemudian Allah akan memberikan apresiasi, yaitu orang-orang yang sabar itu akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, memang musibah yang paling berat, musibah yang paling besar yang kita rasakan manakala kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Yang kita cintai itu diantaranya adalah kiai, biasanya santrinya, yang mencintai kiainya, keluarganya, kemudian mungkin warga masyarakatnya mencintai beliau. Yaitu indikasi orang yang diberikan nanti kabar gembira, dan salah satunya adalah orang yang tabah dalam menerima musibah, di mana dia selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nanti akan mendapatkan apresiasi. Yang pertama, Allah akan berikan doa, selawat, rahmat dan kasih sayang. Mulai kalian salawatu min rabbihim wa rahmat, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mendapat ampunan. Mudah-mudahan kesabaran keluarga yang ditinggalkan ini senantiasa diberikan kasih sayang, diberikan rahmat Allah, sekaligus diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Yang ketiga adalah dengan kita hadir di tempat ini adalah dalam rangka mengambil pelajaran. Jadi setiap peristiwa kematian ini adalah dijadikan pelajaran bagi kita. Kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu pelajaran bagi kita semua. Maka dalam hadis lain disebutkan, Uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kamu. Yang mungkin barangkali salah satunya saya ini menceritakan tentang kebaikan beliau. Dulu menuntut ilmu di MI, Madrasah Ibtidaiyah atau Hiryah, itu sama-sama satu kelas. Cuman bedanya kalau saya di MI-nya sore, paginya di SD. Ya, paginya SD, sorenya di Madrasah Ibtidaiyah, jadi double. Di samping tentu adalah ngaji kitab kuning kepada Mu'alim Thahir, Haji Thahir. Ya, sama-sama juga dengan almarhum. Begitu selesai tamat MI, kemudian kami melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Desa Kananga, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, kalau dulu Jawa Barat, sekarang Banten. Nanti ala seniornya ini ada mungkin di hadapan saya, Haji Koni, Haji Nurdin, siapa lagi ya? Yang barangkali ada di sini senior saya, ya, itu. Nah, kami menuntut ilmu di sana. Kebetulan dengan beliau itu
satu kelas di sanawiyahnya, kemudian di pesantrennya satu kamar kobong, masaknya satu truk kastrol, jadinya sekastrologi namanya. Jadi sama-sama gitu. Yang awalnya kita dari rumah biasanya bawa beras, bekalnya bawa ikan asin, biasanya ngeliwat, tapi tidak lupa juga bawa kastrol itu atau panci, piring biasanya 2 biji, sendok 2 biji, gelas. Tapi itu hanya kuat mungkin 2 hari saja kita miliki, sisanya kemana tahu. Kastrol juga kemana itu yang kita bawa. Jadi kalau kita mau masak, dari kastrol kemana-mana ya yang ada aja, ya. Jadi seolah-olah itu dalam milik kita bersama gitu. Awalnya makannya juga di piring, bapak-bapak dan saudara-saudara. Ya, tapi lama-lama ya di piring karena piring juga pada hilang. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Pakai upin. Ya. Jadi nasi dilewat, di atasnya ada ikan teri pakai bawang, diiris-iris pakai campur sama apa, cabai. Begitu. Nah, saya kira pengalaman ini nggak bisa kita lupakan. Ya. Nah, kebetulan beliau itu lebih dahulu 1 bulan dari saya perginya atau berangkatnya ke Menes itu atau ke Kanana. Kalau saya sebulan kemudian. Kenapa? Karena kalau saya harus nunggu ijazah keluar dulu di SD gitu, makanya nunggu dulu. Sebelum ijazah keluar saya nggak berangkat gitu. Ya, jadi setelah kira-kira 3 tahun berjalan di sana, tamat sanawiyah, ya, kemudian beliau pulang, saya juga pulang. Tapi kalau saya sempat 1 tahun di Manu, Menes, Madrasah Hidayatul Ulama di Menes, depan alun-alun 1 tahun. Kemudian beliau pulang, tapi pulang beliau juga melanjutkan pesantrennya itu ke Kiai Haji Ajun Bustami. Bertahun-tahun di sana, jadi anak emas, jadi asisten. Begitu. Kalau saya melanjutkannya ke Madrasah Aliyah, dulu SPYN, tahun kedua pergantian dari SPYN menjadi MAN, itu di Jalan Bondongan, namanya Pesantren PUI Persatuan Umat Islam yang dipimpin waktu itu oleh Kiai Haji Maksum. Ya, kemudian selesai. Kemudian setelah selesai tamat Aliyah, saya melanjutkan ke perguruan tinggi dan sudah terlanjur saya sampai sekarang menjadi akademisi dan beliau menjadi kiai. Dan itu barangkali titel kiai lebih sulit daripada titel dokter anjas atau doktor, bahkan profesor. Bahkan mengganti, mungkin kalau saya tanya, bapak-bapak ditanya apa, lebih sulit mana? Mengganti pejabat dengan kiai. Ya. Saya kira lebih sulit kiai. Ya, lebih sulit kiai. Karena kalau kiai memang nggak bisa dibeli. Tapi kalau jabatan bisa dibeli. Bisa pakai ijazah. Iya, gitu ya. Ya. Jadi bisa dibeli. Tapi kalau kiai nggak bisa dibeli. Sekarang umpama kalau RT nggak ada atau meninggal, lebih mudah atau lebih sulit daripada kiai? Lebih mudah. Ya. Kalau RW meninggal umpama, ya, lebih gampang atau lebih sulit daripada kiai? Iya, iya, begitu. Pak Lurah, ini kebetulan dia Pak Lurah. Gauran atau Iya. Didoakan. Iya. Coba lebih gampang ganti Pak Lurah apa lebih gampang ganti kiai? Ya. Begitu ya. Iya. Ya, makanya titel itu ya gampang dan mudah didapat karena bisa dibeli. Ya. Apalagi dulu ya. Orang mau sarjana S1
Ya kira-kira punya uang 10 juta aja dapat. S2 ya kira-kira 15 juta. S3 30 juta atau 20, antara 20 sampai 25 juta. Itu bisa dibeli. Tapi coba kalau kiai ya nggak ada yang bisa dibeli. Dan anugerahnya pemberian gelar itu bukan ya dari instansi atau mungkin dari pemerintah, tetapi dari Allah langsung. Ya, inilah sulitnya kita mencari pengganti kiai. Mudah-mudahan putra putrinya ini nanti menjadi pengganti beliau. Amin. Nah, anak muridnya yang sekarang menuntut ilmu, mudah-mudahan ada yang menggantikan beliau. Amin. Menjadi kiai. Ya. Nah, kemudian saya menikah tahun 85. Duluan saya nikahnya kalau nggak salah. Tapi belum nikah mungkin sekitar 87 mungkin 88. Duluan saya punya 3 tahun. Tapi keluarganya, anaknya lebih banyak beliau. Itulah hebatnya kiai. Saya kalah. Beliau punya anak 9, punya 9 ya. Saya hanya 2. Laki-laki sama perempuan, alhamdulillah sepasang sih. Ya, Awas lampu kan di lampu. ya. Tapi walaupun begini saya udah kakek-kakek ini karena udah punya 2 cucu. Begitu. Beliau udah punya cucu belum? Oh, udah 5. Iya. Berarti kiai berkah lah. Amin. Kiai berkah. Biasanya hitungan bukan matematik manusia, tapi matematik Allah. Ya, karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu. Cuman saya kagum sama beliau. Kagumnya apa? Kalau kiai itu kiai ya, namanya kiai itu kan isinya lebih dari 1. Ini 1 atau 2? Oh, 1-nya. Ini yang saya salut begitu. Istiqomah namanya. Jadi istrinya hanya 1 walaupun anaknya ada 9. Begitu. Dari istri hanya dari 1 istri. Begitu. Ya. Karena rata-rata yang saya ketahui, apalagi yang namanya udah gelarnya kayak haji, itu minimal istrinya 2. Identik Pak. Identik 2, 3, bahkan 4. Iya. Tapi kalau akademisi mah cukup 1 saja karena perhitungannya matematik manusia. Begitu. Ya. Makanya anak juga 2. Karena hitung-hitungannya matematiknya adalah manusia. Tapi kalau kiai adalah matematiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tadi kasih waktu berapa tadi? Boleh lanjut. Oh, lanjut ya. Enggak apa-apa ya. Hujan Pak pulang. Iya. Hujan Pak pulang ya. Tausiah yang ingin saya sampaikan, mungkin saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang filosof besar bernama Al-Farabi. Beliau adalah sebagai filosof, ya, sebagai sufi juga dalam sejarah peradaban dunia Islam. Beliau pernah mengatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa orang yang mengenal jati dirinya, maka dia sebenarnya ya idealnya mengenal kepada Tuhan yang lebih dekat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal kepada dirinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Nah, dari pertanyaan itulah kemudian dia membuat pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama adalah dia mengatakan min aina ana. Min aina ana, atau mungkin kalau mukhatab min aina anta. Tapi ini bertanya pada dirinya sendiri. Min aina ana. Sebenarnya saya ini berasal dari mana?
Ya, begitu. Maka ketika kita bertanya kepada diri kita sendiri, mestinya kita bisa juga menjawab pertanyaan untuk diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika ditanya min aina ana, tentu jawabannya adalah min Allah. Kita ini berasal dari ciptaan Allah yang kemudian ya melalui proses ya umpama disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 kalau nggak salah ya laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia ini ciptaan dari saripati tanah ya, bukan berarti kita ini simsalabi dari tanah diayak diadon kemudian jadi manusia ya, tetapi melalui proses bahwa manusia ini ya setelah mungkin punya pasangan, awal laki-laki punya istri, awal istri punya suami ya, di mana manusia ini mengkonsumsi makanan, di mana makanan pokok yang paling banyak berasal dari tanah ya. Kita makan nasi tentu dari mana tuh? Dari tanah ya. Kemudian kita makan sayur kacang panjang, sayur buncis berasal dari mana? Dari tanah. Makan jagung dari tanah. Ya. Kemudian apalagi buah-buahan, buah apel, buah jeruk, semuanya berasal dari tanah. Makanya Allah mengatakan min sulalatin min tin. Ya, kemudian setelah dikonsumsi oleh manusia, di mana suami istri berhubungan, ya, namanya jima dalam ilmu fikih, maka disitulah nanti akan berubah, membuahkan hasil, ya, yaitu berupa nutfah. Dari nutfah kemudian alaqah, dari alaqah mudghah, dari mudghah kemudian nasha'nahu khalqan akhar, yaitu jabang bayi ketika masa atau jedaknya itu adalah 4 kali 40 hari, 4 kali 30 hari, jadi berapa 4 bulan. Maka disitulah ditiupkan oleh Allah melalui malaikat ke dalam jabang bayi itu. Maka di situ dituliskan apakah anak ini bahagia atau celaka, apakah rezekinya, dituliskan juga rezekinya, ya, umurnya ditetapkan di situ. Maka jadilah kita ini, ya, dari mulai lahir kemudian kita lahir ke alam dunia ini. Jadi kita ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, berasal dari tanah, kita juga akan kembali ke sana. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Imam Al-Farabi menyusun sebuah pertanyaan yang simpel, singkat. Aina itu di mana? Aina al-an, di mana saya sekarang ini? Nah, sekarang ini setelah kita lahir dari ibu kita masing-masing, kita ini hidup di alam dunia. Nah, alam dunia ini adalah alam di mana kita ya berusaha. Alam dunia ini di mana kita tempat untuk beramal. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam untuk akhirat nanti. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam akhirat. Ya. Ya. Nah, ketika kita sekarang di alam dunia ini bercocok tanamnya yang mungkin sahih dan hadisnya kita hafal semua itu 3. Yang pertama adalah sedekatin jariyatin,
sedekah yang mengalir, jariah. Nah sekarang ini bisa banyak disalah artikan sedekah jariah itu. Sedekah yang di jalanan, sedekah yang minta-minta berhenti mobil, itu fatal hadisnya kalau seandainya itu alasan sedekah jariah itu. Artinya minta-minta di jalanan itu dengan pasang drum, kemudian dia pakai apa namanya, ya jaring begitu. Itu katanya dalilnya ada. Apa dalilnya? Sedekah jariah. Artinya sholat apa sedekah yang jalan di jalan maksudnya. Itu salah arti. Ya, sedekah jariah itu adalah sedekah yang mengalir. Ya salah satunya adalah pesantren ini. Insya Allah ini termasuk sedekah jariah dari almarhum. Selama ini pesantren ini ya enggak hancur, selama pesantren ini enggak bubar, enggak rusak, insya Allah pahalanya itu akan mengalir kepada almarhum. Dan kita yang di sini membaca Al-Quran, ada yang zikir, ada yang tahlil tadi, ya begitu, saking semangatnya, begitu kerasnya, insya Allah ini pahalanya akan mengalir kepada almarhum dengan tidak dikurangi sedikit pun orang yang berzikir tadi, insya Allah. Ya, jadi aina al-an. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah ila aina. Nah, kita ini akan kemana? Ya, akan kemana? Ketika kita bertanya ila aina, pasti kita akan mudik, pulang kampung. Pulang kampung yang hakiki, pulang kampung yang sejati adalah kampung akhirat. Kalau sekarang sementara, ya, orang yang mengembara, orang yang usaha, ya, orang yang merantau di mana saja, termasuk mungkin saya, ya, itu satu saat akan pulang kampung. Cuman kalau dunia adalah pulangnya sementara. Tapi untuk pulang kampung itu kan persiapannya lama. Ada orang yang mau pulang kampung itu, katakanlah ke Jawa, itu persiapannya 1 tahun. Ya. Biasanya musim pulang kampungnya adalah saat hari raya Idul Fitri. Sekarang ini sudah 2 tahun nih, pemerintah melarang karena sedang pandemi COVID-19. Itu persiapannya lama, ya. Kemudian mereka juga sudah menyiapkan perbekalan. Begitu banyak perbekalannya, ya. Dari mulai mungkin menyiapkan tiket untuk pulang kampung. Ada tiket mungkin lewat jalur darat, ada yang mungkin jalur laut, bahkan jalur udara, naik pesawat. Nah di akhirat juga begitu nanti Bapak Ibu. Ya, kita mau pulang kampung tergantung kemampuan finansial kita. Ya, tergantung amal kebaikan kita. Ada yang mungkin pulang kampungnya ketika melintas jembatan itu, jalan tol kalau sekarang, jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang cepat, seperti karbal kil khotib katanya, seperti kilat yang menyambar. Ya. Kemudian ada juga yang mungkin seperti kendaraan motor, karena kurbannya hanya kambing. Kambing itu kan sama dengan kendaraan di akhirat katanya motor, karena hanya untuk 1 orang. Kalaupun ada bonceng mungkin hanya 1 orang saja. Gitu ya. Bisa anaknya, mungkin bisa istrinya gitu. Ya. Kemudian ada juga yang seperti mungkin bis. Kenapa? Karena di dunianya itu dia kurban untuk membangun masjid. Bahkan orang yang membangun masjid itu nanti insya Allah dibangunkan juga rumah di surga. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia ini, bapak-bapak yang mungkin punya kemampuan finansial, silakan bangun masjid. Insya Allah nanti akan punya pondok sendiri, punya rumah sendiri, punya villa sendiri di sana di surga. Ya, begitu. Jadi bapak-bapak yang mungkin barangkali
hartanya banyak, rezekinya luas, itu boleh membangun masjid, karena nanti masjid itu ada dijadikan untuk rumah kita di dalam surga, ya. Gitu. Nah kalau musola mungkin ya cukup papan saja 7 orang. Itulah kalau kalau ada orang yang kurbannya sapi, kerbau itu kan 7 orang. Gitu. Tapi kalau metro mini itu kayak musola lah gitu. Jadi membangun musola, kemudian di situ banyak orang-orang yang sholat, ya. Dan jangan lupa mungkin barangkali kondekturnya adalah orang yang muazzinnya itu, insya Allah itu dibawa juga, ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah, ya. Jadi itulah. Jadi kalau kita bertanya ila aina, berarti kita sudah sekarang untuk mempersiapkan diri, bekal untuk akhirat nanti. Apa bekal yang paling baik bagi kita? Bekal yang paling baik kita adalah, ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian untuk akhirat, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saja mungkin barangkali Bapak yang bisa saya sampaikan, yang